Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menjelaskan berkaitan dengan beberapa kasus penolakan klarifikasi yang hingga dengan saat ini belum ada kejelasan dari Dinas Pendidikan berkaitan dengan penagihan alas hak insentif tunjangan suami yang mengikat secara mutatis mutandis di tangan Saudari Indah Wahyu Widiawati Oknum Guru SD 03 Tambak Romo, bahwa selama ini kami ditelantarkan hampir selama 14 tahun. Maka untuk ini kami meminta para pihak, terutama adalah kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu untuk memberikan penjelasan, keterangan kaitannya dengan beberapa hal tentang penagihan alas hak insentif tunjangan suami yang sama sekali sampai dengan hari ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan Saudara Wiwi memutarbalikkan fakta. Jadi aslinya Saudari Wiwi ini memiliki terutang senilai 110 juta yang terhitung dari hak insentif tunjangan suami, hak kemahalan atau hak honor, hak lainnya budgeter beras, budgeter berbagi, hak makan, dan hak kesehatan, yang itu tertuang di dalam peraturan pemerintah bahwa seorang pegawai negeri itu harus membagi, karena sebenarnya gaji PNS itu terbagi menjadi 3, yaitu sepertiga untuk suami, sepertiga untuk anak, dan sepertiga untuk dirinya, sedangkan yang lainnya adalah hak mereka. Jadi karena pemerintah itu memberi kebijakan dan kewenangan sebagai hal itu, kami menuntutnya kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, untuk memberi perhatian khusus kepada kasus ini, karena siapapun tidak bisa lepas dari suatu perbuatan. Setiap perbuatan, setiap apa yang dilakukan orang itu harus ada pertanggungjawabannya. Tetap saya tagih sampai kiamat sekalipun, karena etika tidak baik itu. Jadi etika tidak baik itu membuat saya bersikeras untuk tetap menagih yang mana daripada uang-uang yang tersangkut kepada Indah. Jadi Indah ini menjadi orang yang mengutang dengan secara licik. Jadi utang dengan tipu daya, dengan menipu daya. Jadi di sini pada pasal 16 sudah tertuang bahwa seorang PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji atau pembagian lainnya sebelum dia bercerai sesuai dengan pasal 8 dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS. Dan sesuai dengan pasal 16 yang baru, ditambah dari satu ketentuan baru yang dijadikan pada pasal 17 yang baru berbunyi satu, yaitu penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan pasal 15 atau 16 peraturan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin dan etika pegawai negeri sipil. Ini hukuman disiplin ini berdasarkan PP yaitu nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS terhadap pelanggaran peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983, dan peraturan pemerintah ini berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai dengan PNS, misalnya di BUMN dan lain sebagainya, menurut ketentuan pasal 1 huruf A, angka 2 PP nomor 10 tahun 1983, jika semua peraturan yang dilanggar, maka dapat ditetapkan untuk dicermati dinas. Dalam hal ini agar setiap orang yang mengetahuinya akan perundangan dan penempatannya dalam lembaran negara ini disahkan oleh Bapak Silito Ngasa, yaitu Seskap RI. Dalam pelaksanaannya ada beberapa kalangan pejabat yang tidak mengambil keputusan. Jadi dalam kenyataannya banyak pejabat yang tidak berani mengambil keputusan atas semua pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya. Karena kalau tidak bisa mengambil tindakan tegas karena ketidakjelasan rumusan
ketentuan pada PP nomor 10/1983 ini menjadi disersi atau diskresi. Ini ketentuan dan kekuasaan pemerintahan. Jadi ada kesulitan persekusi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terkait salah guna kekuasaan atau sulitnya untuk bertemu dengan saudari WW dengan hanya alasan yang dibuat-buat saja. Jadi membuat fitnah seolah-olah saya melakukan pelanggaran ini dan itu. Maka belakangan bahwa ada saudara Muhammad Sutopo ini menjanjikan untuk mempertemukan antara Dede dan Iwi setelah minggu ini, namun hal itu tak juga dilaksanakan. Bahwa dalam hal ini merujuk kepada wali amanah bagi anak yang belum cukup 18 tahun karena adanya konflik, saudara Iwi maupun saya tidak berhak. Jadi ibu dapat memikul biaya pemeliharaan pelindungan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab itu tidak bisa memenuhi atau tidak bisa membantu menyelesaikan harta bersama mengenai penguasaan atau mencukupi karena melihat kondisi tertentu atau disabilitas. Dalam hal menunjuk wali amanah tadi, pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak di bawah kekuasaannya, hal itu dimaksudkan undang-undang adalah diatur dalam undang-undang tersendiri. Sedangkan yang dimaksud berdasarkan undang-undang dalam ketetapan atau diatur peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang ini, perselisihan yang tajam terus-menerus antara suami istri diselesaikan di pengadilan. Dan pengadilan itu apakah ada adendum atau peraturan tertentu yang menuntut kepada saudara Solehulati, hal itu tertolak karena Solehulati dianggap tidak mampu. Jadi sebenarnya kita sudah datang menyampaikan bahwa kita mengatakan tidak mampu. Tidak mampu untuk datang dan tidak mampu untuk berdebat biar saudara IWW berhadapan dengan angin. Sedangkan yang dimaksud dibawa keluar ya meliputi segala bentuk dan cara apapun ya juga yang memindahkan draft catatan bersalah atau risalah agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau memberikan kepada orang yang berhak. Bahwa pembatalan suatu perkawinan ini dapat membawa akibat yang baik terhadap keluarga, masyarakat. Sesuai ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembatalan perkawinan oleh suatu instansi atau di luar pengadilan. Jadi ini sudah sah, pembatalan perkawinannya oleh pengadilan sah, tetapi urusan verjaring lainnya masih utuh begitulah. Jadi itu satu paket bisa dipecah. Nanti agendanya terpecah. Sedangkan peraturan pemerintah tentang pemindahan kekuasaan, pengangkatan, pemberhentian atau penempatan dalam suatu tempat pada tahun 1975 nomor 26 Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Misalkan itu Undang-Undang nomor 4 ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri atau pensiun duda ya. Ini pada lembaran negara tahun 1969 nomor 42 tambahan lembaran negara nomor 2906 tentang pelanggaran etika disiplin PNS bahwa PNS ini wajib memberikan contoh yang baik bagi masyarakat atau bagi bawahannya sebagai warga negara yang baik di dalam masyarakat termasuk di dalam berkeluarga. Ini dapat membagi hak walaupun sudah bercerai merujuk pada fakta-fakta yuridis pasal 14. Selanjutnya pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama kumpul kebo dengan wanita atau pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah. Nah ini diduga saudara IWW kumpul kebo dengan orang yang ikatannya yang sah. Dan IWW ini sudah hidup kumpul kebo satu atap dengan laki-laki lain pada tahun 2011 sampai 2018. Diktumnya adalah materi baru yang harus dipertimbangkan itu adalah satu gugatan balik atau upaya banding ya atau peninjauan kembali bisa dimungkinkan bila tanpa ada unsur-unsur penipuan, kebohongan, akumulasi ya bercampurnya harta bersama bagi yang berniat baik menunda mempertimbangkan perceraian yang menghalangi kepentingan pihak lain atau mempercepat atau pihak lain untuk menikahkan lagi dan lain sebagainya. Ini adalah pertimbangan meskipun mungkin ada etikat buruk pun
upaya hukum dapat dilakukan. Nah iki piye digawe halus apa digawe geger apa dirapungno dengan cara apa, tentunya saya minta bantuan kepolisian karena memang kepolisian yang tahu mengambil posisi rancang-rancang agar mereka tidak dapat bergerak. Materi baru yang bisa saya sampaikan yang perlu dicatat dan diatur pelaksanaannya yaitu mengenai adanya denda ganti kerugian, kapan diajukan tuntutan, batas jumlah tuntutan, dan siapa saja yang harus membayar. Ini tentunya diatur mengenai pasal 284 PP dan pengaturan mengenai hal-hal ini, mengenai pertimbangan pra-peradilan kondusif, ya, kondusir dalam hal permohonan rehabilitasi yang diajukan keluarga atau kuasanya, maka pemulihan alas hak itu untuk dimohonkan. Di sini perlu ada uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri yang buka perkara oleh memberi jaminan panitera memberi tanda terima. Tembusan setoran tersebut disampaikan kepada negara atau pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan. Dan jumlah uang ditetapkan pada waktu menerima permohonan, yaitu penangguhan penahanan dan jaminan orang tersebut untuk ditahan. Keterangan lainnya bahwa terdakwa saja sepihak tidak cukup membuktikan kalau ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai alat bukti dan saksi. 1 alat bukti dan 2 saksi. Keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan juga dapat digunakan untuk membuktikan alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan tersebut. Terus meniadakan atau menandakan adanya tindak pidana, ya, menandakan bahwa adanya tindak pidana dan siapa pelakunya, maka harus dilihat intensinya yang dialami oleh korban sendiri disertai dengan alasan yang jelas, tegas, tertera, ya, keterangan, yaitu 1 keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Hal yang patut diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Misalkan munggat dari rumah itu kan sudah terbukti, jadi sesuatu yang terbukti tidak perlu dibuktikan. Keterangan saksi yang berdiri sendiri yaitu saudara tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti. Apabila keterangan saksi berhubungan dengan satu atau yang lain dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kejadian tertentu, yaitu persekusi eksekusi yang disaksikan waktu itu adalah Mukhid, Supawatin, Rusmini, dan Sri Tomo Tambak Romo. Nah, pendapat-pendapat itu bukan opini atau rekaan, melainkan kejadian yang sesungguhnya disampaikan. Jadi kami itu menyampaikan suatu rekayasa atau suatu peristiwa yang terjadi, Pak, yang dialami, yang kami dengar, kami lihat, kami alami. Jadi bukan sebuah opini sebagainya yang diopinikan oleh Polres. Jadi Polres tidak sepatutnya menyampaikan bahwa kejadian yang kami sampaikan ini opini. Ini betul-betul suatu bentuk penterlantaran atau rekaan yang diperoleh oleh dari hasil pemikiran saja, bukan yang merupakan keterangan saksi. Jadi pendapat rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Jadi cara hidup, kesusilaan, saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau dapat tidaknya keterangan itu dipercaya oleh para pihak, dan itu dituangkan di dalam berita acara yang memuat suatu kejadian. Pada 108 ayat 1, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa tindak pidana itu berhak mengadukan kepada penyidik, penyelidik, baik itu langsung maupun tidak langsung secara tertulis. Maka dari ini hal ini atau kasus ini kami sampaikan ini sangat penting untuk ditanggapi, dan kepolisian tentunya memberi waktu bagaimana kita akan menyampaikan beberapa hal. Jadi kita tidak pernah main opini, tidak pernah main persekusi atau main hakim sendiri sebagaimana opini, ya, yang disampaikan oleh pihak lawan, ya. Sedangkan hal-hal lain terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh unsur kepolisian atau oknum kepolisian, kita juga bisa mengakomodir atau melakukan destilasi atau penyaringan atau pengurangan, tidak mau menerima laporan dan sebagainya, mungkin karena
tekanan tertentu kita maklum saja. Jadi kita maklumi, tidak mau menerima laporan maka sebaiknya ya nggak usah ada laporan. Nah, itu sebagai catatan saja. Jadi kalau alibi saudara Sunarto, Sutopo, Jayu Setianto sampai melarikan diri dan tidak mau tanggung jawab pada kasus saudara Indah Widiawati ini, mengarah kepada kasus apa? Tentunya apa kaitannya, apa hubungannya, dan akibatnya bahwa penindakan ini pun sangat bisa kita teliti, kita telusuri karena ulah dan perbuatan saudara Indah Wahyu Widiawati sangat memalukan dunia pendidikan. Silakan saja tanya Marfuah Cipuk, Sulase Hartoyo, Dahlan Istanto, Sunarto SPD dan saksi-saksi yang berada di sekitar saudari WW. Saya hanya duduk di rumah. Perlu diingat bahwa selama ini saya hanya duduk di rumah dan menerima laporan intelijen baik dari perkembangan penanganan di kepolisian, ya, di NIT 1, di NIT 2277 dan Tipikor penyimpangan gaji saudara IWW, Tipitar, dan NIT 2 kekerasan kepada anak dan persekusi di ranah tersebut, sehingga hukum mana yang dapat dijalankan kami menunggu penanganan dan kodifikasi hukum yang berlaku atau berjalan. Kiranya memang kasus ini, kapanpun kasus ini dapat diungkap, dapat dibuka, sebab di polsek-polsek hanya selama ini bertindak sebagai provokatif saja. Tidak ada upaya memberikan solusi atau petunjuk bagaimana agar masyarakat melakukan tindakan yang benar di dalam rangka penanganan hukum, dalam rangka mengantisipasi menangani pelanggaran hukum, bukan biar hukum itu berjalan dengan sendirinya. Tidak ada hukum berjalan sendirinya, harus ditangani oleh yang berkawogan atau yang berkepentingan. Terkait dengan alibi kepolisian selama ini yang tidak masuk akal sehat dan semua hal yang berkaitan dengan pernak-pernik hukum dan pelanggaran hukum yang dilakukan saudara IWW dan kroninya ini, kita minta kasus ini dibuka lebar-lebar, disidik. Jadi kalau memang supremasi hukum ini dapat ditegakkan, untuk apa ya didirikan sentra-sentra pelayanan terpadu hukum kalau memang ada masyarakat laporan malah dibentak-bentak atau ditakut-takuti oleh polisi. Jadi masyarakat sangat prihatin dengan pelayanan pengayoman kepolisian yang tidak maksimal ya. Jadi kita meminta kepolisian dalam hal ini menanggapi dengan baik seluruh laporan kami, karena apapun yang kita sampaikan itu berdasarkan kenyataan, tidak karena hal-hal yang dimaksudkan sebagaimana yang disebut tadi. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.